Oke, udah terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siva. Baik. Siva, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Tadi ini kita saat ini melakukan sesi konseling karena tadi kan Siva sempat chat aku ya katanya mau ada yang disampaikan, mau ada yang diceritakan. Cuman kan karena keadaan kita saat ini sedang PPKM, jadi pembatasan untuk bertemu orang. Jadi sementara mungkin kita baru bisa melaksanakan sesi konselingnya via eh, video call WhatsApp ini yang tadi sudah kita sepakati, nggak apa-apa ya. Oke. Ini sebelumnya Sipa udah pernah melakukan sesi konseling bersama konselor lain atau baru pertama kali ini? Oh gitu, baik. Nggak apa-apa ya, eh, bagus juga. Biarpun ini pertama kali, insya Allah nanti kita saling sharing-sharing aja. Di sini juga, ini aku bantu jelasin ya untuk proses konseling ini adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konselingnya dalam rangka membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti pada saat Sipa menyampaikan apa yang Sipa rasakan, apa yang Sipa keluhkan, Insya Allah di sini mungkin sedikit banyaknya aku bisa bantu, bisa berikan saran seperti itu supaya eh, masalahnya Sipa bisa terselesaikan seperti itu. Iya. Mm, baik. Jadi gini sih Pak. Untuk apa namanya semua konselor itu bekerja dengan kode etik konseling ya. Jadi di sini ada salah satunya asas dalam konseling itu adalah asas kerahasiaan. Jadi nantinya cerita yang akan Sipa sampaikan itu hanya yang tahu itu hanya aku, Sipa dan Tuhan aja. Jadi itu gunanya kita melakukan sesi konseling dengan kode etik seperti itu. Ada asas kerahasiaannya. Jadi aku sebagai konselor tidak bisa dengan leluasa menyebarkan apa yang Sipa ceritakan. Jadi insya Allah aman ya. Udah cukup paham untuk awalan pengenalannya ya sih Pak ya. Ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kita buat kesepakatan dulu ya sih Pak. Kalau misalkan sesi konselingnya kita laksanakan selama 15 menit cukup. Cukup. Nah, jadi setelah ini nanti kita bisa langsung mulai untuk sesi konselingnya. Diceritakan apa yang Sipa rasakan. Insya Allah dalam waktu 15 menit ini Sipa bisa mencurahkan apa yang Sipa uh, keluhkan, apa yang menjadi beban Sipa dan semoga setelah ini jadi plong gitu ya. Jadi sekarang ini aku coba mau dengar Sipa ceritain masalah apa sih yang saat ini lagi Sipa alamin gitu. Mm-mm. Mm-mm.
Jadi langsung tidur capek gitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya, iya. Ah, oke, jadi di sini kendalanya itu di 3 bulan terakhir, Sipa merasa kalau misalkan manajemen waktunya Sipa itu jadi berantakan gitu kan, antara membagi waktu soal kerjaan, keluarga, dan juga soal organisasi dan kegiatan Sipa yang lainnya. Mungkin bahkan Sipa pun gak jadi enggak jadi nggak punya waktu untuk bermain kayak gitu mungkin ya. Nih, jadi teman-temannya mungkin merasa terabaikan seperti itu. Jadi ya sampai akhirnya mengeluarkan istilah-istilah gitu. Baik. Ini mau kalau misalkan aku boleh tanya, dalam 1 minggu ini Sipa kegiatannya full dari Senin sampai Minggu. Hmm, gitu. Eh, Sebetulnya kalau misalkan yang aku dengar dari ceritanya Sipa yang emang nggak bisa diem, yang banyak banget kegiatan, ambisius juga, itu ada positifnya juga sih, bagus ya. Jadi Sipa itu punya banyak relasi, punya banyak teman, terus juga punya banyak penambahan untuk ilmu selain di dunia kerja juga kan. Artinya Sipa ini adalah orang yang memanfaatkan waktu sebetulnya. Cuman kendalanya di sini adalah karena terlalu banyak kegiatan, jadinya masing-masing dari kegiatan yang Siva lakukan ini dari sekian banyaknya itu masing-masingnya jadi terbengkalai. Menurut aku sih eh di sini mungkin Siva lebih ke harus tahu.
prioritasnya yang paling, jadi harus menempatkan prioritasnya si Pak ini yang paling tinggi itu di mana, dari misalkan nomor satu prioritasnya si Pak itu apa, yang kedua, ketiga, sampai keempat, dan kelima, seperti itu. Nah, jangan lupa, si Pak juga harus untuk memprioritaskan kesehatan juga, karena kalau misalkan yang aku eh, lihat dari sini, yang aku dengar dari sini, dari ceritanya si Pak ini, saking banyaknya kegiatan ini, takutnya dikhawatirkannya akan mengganggu kesehatannya si Pak. Mungkin keluarganya si Pak ini bukannya marah, bukannya nggak suka si Pak banyak banget kegiatan, cuman hanya ingin Sipa itu membagi waktu dengan tepat, seperti ketika hari Minggu mungkin keluarganya Sipa minta waktunya Sipa untuk Sipa ada di rumah, atau mungkin ketika Sipa setelah pulang kerja, keluarganya Sipa maunya Sipa istirahat supaya keesokan harinya ketika Sipa menjalankan aktivitas Sipanya kembali, badan Sipa tuh fit gitu. Jadi mungkin lebih ke keluarga Sipa tuh lebih ke care gitu mungkin ya. Saran aku sih, Sipa dari semua kegiatannya Sipa itu, Sipa boleh urutkan. Jadi apa yang menjadi prioritas utamanya Sipa pertama, misalkan bekerja terlebih dahulu. Dalam satu minggu ini, Sipa bikin schedule seperti dalam satu minggu ini aku pagi sampai sorenya ngapain ya gitu. Malamnya aku harus apa? Di jam 20 sampai jam berapa aku harus istirahat. Istirahatnya aku jam berapa gitu kan. Misalkan kerjanya Senin sampai Jumat. Berarti itu difokuskan Senin sampai Jumat. Kuliahnya di hari apa sih, Pak? Berapa? Kuliahnya kuliahnya di hari, oh, 2 hari berarti ya. Kuliahnya di hari Jumat Sabtu, hari Minggunya tetap ada kegiatan. Mm-mm. Tapi ini di awal si Pak katakan bahwa 3 bulan ke belakang ini waktunya jadi terbengkalai dan agak kurang termanage. Sebelum 3 bulan ini kegiatan si Pak lancar-lancar aja, lancar-lancar aja ya. Kira-kira menurut si Pak ini, kira-kira kenapa di 3 bulan ini bisa waktunya tidak terkendali, terus juga Siva merasa sangat banyak sekali kerjaan yang tertunda, padahal di 3 bulan sebelumnya Siva melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah kegiatan yang sama dan waktu yang sama juga. Hmm. Iya, iya, Kak.
Iya. Eh, jadi sebelumnya memang kegiatannya itu sama, eh, kerja, kuliah, dan kegiatan. Cuman mungkin tidak terlalu ini. Mungkin karena sekarang inilah, karena sudah terbiasa dengan sistemnya online dari coronavirus ini, misalkan kerjaan juga mungkin sempat online, terus juga kuliah juga online, tapi yang tidak terlalu ketat. Akhirnya Sipa tadinya merasa lebih santai, namun sekarang ketika semua keadaan kembali ke awal, Sipa jadi kaget gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, tadi balik lagi sih Pak yang aku infokan ya. Kalau misalkan Sipa ini harus tahu prioritas awalnya itu apa. Misalkan sebelum Sipa masuk kuliah, Sipa itu hanya bekerja dan melakukan kegiatan organisasi. Tapi pada saat Sipa memutuskan untuk berkuliah, artinya kan ada satu beban Sipa yang nambah ya. Nah, kalau misalkan memang sebelumnya masih terkendali, namun sekarang tidak, artinya ada satu manajemen waktu yang SIPA abaikan seperti itu. Karena mungkin salah satunya adalah terlalu santai. Karena tadinya aku bisa nih mengerjakan ini dengan waktu yang tepat gitu kan. Tadinya juga nggak terbengkalai gitu. Cuman ternyata ketika SIPA sudah terbiasa bersantai, malah akhirnya semuanya jadi tidak beres gitu. Kalau menurut aku yang bisa aku sampaikan adalah lebih perbaiki dulu cara pengerjaannya untuk kuliah dan kerja, pembagian waktunya. Karena untuk organisasi ini bagus, tapi mungkin Sipa juga perlu sampaikan kepada teman-temannya bahwa aku punya dua kegiatan yang penting nih, bukannya organisasi ini tidak penting, tapi dua kegiatan ini penting karena kedepannya akan menunjang masa depanku dan juga akan menunjang mungkin karirku di organisasi ini gitu kan. Jadi mungkin teman-temannya Sipa bisa sedikit membantu untuk mengurangi jadwalnya Sipa juga. Sampai sini paham maksud aku ya Sipa ya. Karena kan kalau misalkan kerjaan tidak bisa tawar-menawar ya. Kalau misalkan pekerjaan itu udah mutlak. Karena Sipa butuh kerjaan juga untuk membayar kuliah. Tapi Sipa juga butuh kuliah untuk eh, pekerjaan gitu. Jadi itu aja sih menurutku simpelnya. Mulai sekarang Sipa harus bisa meletakkan mana prioritas utama yang lebih penting dan mana yang enggak. Nah, soal keluarga, mungkin karena terlalu banyak juga kegiatan Sipa di luar, sampai akhirnya ketika Sipa pulang ke rumah, sudah merasa lelah, masuk kamar, biarpun gak langsung tidur, tapi Sipa tapi tetap seperti mengerjakan tugas, mengerjakan ini, pekerjaan rumah dan lain-lainnya, sehingga merasa keluarga Sipa itu terabaikan oleh Sipa gitu kan. Nah, mungkin dari sekian banyaknya kegiatan SIPA setelah di luar pada saat pulang, sebelum mengerjakan aktivitas lanjutan, SIPA bisa duduk dulu mungkin bersama keluarga di ruang tamu sambil ngobrol gitu kan. Kalau misalkan uh, mengeluh kepada keluarga, kepada misalkan ibu atau ayahnya Sipa atau saudaranya Sipa yang lain juga itu bisa membantu kedekatan ya. Misalkan Sipa udah capek nih di kantor atau pas kuliah sudah capek. Sipa duduk di ruang tamu dulu, ketemu dulu sama orang tuanya Sipa, ketemu dulu sama saudaranya Sipa, cerita-cerita gitu. Kalau misalkan tadi tuh kegiatan aku tuh ini gitu kan. Aku tuh tadi ngelakuin ini sampai ini gitu kan. Aku ngerasa badan aku tuh capek banget. Aku boleh ya istirahat dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan aku sudah selesai, semua tugas-tugasku sudah selesai, nanti kita bisa berbincang lagi seperti itu mungkin. Jadi Sipa juga harus kasih pengertian ke keluarganya Sipa. Mungkin saat ini Sipa inginnya keluarga Sipa mengerti bahwa pekerjaannya Sipa banyak, tugasnya Sipa banyak. Tapi keluarganya Sipa juga ingin diberi pengertian. Keluarganya Sipa juga ingin tahu kenapa nih anak saya kok tidak ada waktu ngobrol, tidak ada waktu berkumpul dengan saya seperti itu kan. Nah,
untuk teman-temannya Siva yang jadi malah melabelkan Siva dengan si sibuk nih, si paling sibuk, halo orang sibuk seperti itu, sama sama halnya seperti Siva memberikan pengertian kepada keluarga, Siva juga mungkin bisa memberikan pengertian kepada temannya supaya uh, tidak hilang teman, tidak hilang juga waktu untuk pengerjaan kegiatan seperti itu. Pandai-pandainya Siva mengerjakan, membagi-bagi waktu aja gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Semua kegiatan yang Siva lakukan ini semuanya positif, semuanya baik untuk Siva. Siva tahu ke depannya ini pasti akan bermanfaat untuk Siva. Jadi tidak perlu dihilangkan salah satunya, hanya mungkin beberapa kegiatan itu dikurangi aja supaya juga kesehatannya Siva terjaga, hubungan Siva sama keluarga juga terjaga, hubungan sama teman juga terjaga. Semoga setelah ini Siva jadi bisa lebih memanage waktunya dengan baik ya. Jadi nggak uring-uringan, tidak merasa terbebani dengan semua kegiatannya gitu. Oke, sudah baik. Iya, sama-sama. Semoga membantu kurang lebih sedikit banyaknya gitu. Nanti kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan lagi, nanti boleh hubungin aku lagi, chat via WA. Nanti kita atur kalau misalkan memang waktunya sudah memungkinkan untuk bisa bertemu langsung, nanti kita konselnya melalui langsung tatap muka supaya lebih enak juga kan ya kalau langsung. Oke, baik Pak. Iya, kalau misalkan tatap muka kan kita jadi bisa saling lebih kenal, lebih deket gitu kan. Ngobrolnya juga jadi lebih banyak. Kalau misalkan di sini kan mungkin hanya bisa seintinya saja gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Si Pak sudah mau bercerita, sudah mau menyampaikan apa yang si Pak rasakan, itu sudah bagus. Artinya mungkin sebagian bebannya si Pak sudah berkurang, sudah keluar. Jadi hanya tinggal Sipa menuntaskan sisanya karena yang bisa menyelesaikan masalahnya Sipa sebanyak apapun itu ya hanya Sipa sendiri. Aku sebagai perantara hanya memberikan saran aja. Untuk hasil akhirnya Sipa juga yang menentukannya. Gitu. Sampai sini cukup ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Semoga Siva sehat selalu, kegiatannya semoga lancar ya, semangat terus. Jangan lupa hubungan sama keluarganya dijaga juga, sama temennya, sama semuanya. Semoga kedepannya makin sukses. Oke, mungkin aku tutup sampai di sini aja, nggak apa-apa ya Siva ya. Sama-sama Siva. Amin, amin, amin. Oke, kita tutup untuk konseling kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sipa. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.